Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memperbaiki handphone Vivo V15 dengan kondisi kerusakannya. Kalau saya nyalakan ini tidak tampil LCD-nya ya teman-teman. Jadi saya sengaja untuk cek terlebih dahulu untuk kondisi infonya, karena untuk beliau ini saat konsultasi itu kondisi infonya tidak mau menyala atau tidak tampil LCD-nya. Oke, saya tunggu sebentar. Ternyata tidak ada respon. Sengaja saya coba untuk cek menggunakan USB tester. Ada pengisian, jadi untuk ampernya itu masuk ya teman-teman. Saya coba untuk reset ulang untuk USB tester yang saya gunakan untuk melihat di bagian ampernya dan juga untuk pengisian mAh-nya bisa jalan atau tidak. Oke, setelah saya menunggu beberapa menit kemudian ada persentasenya itu masuk teman-teman, dan ampernya pun sudah naik di angka 0,9. Saya coba untuk menyalakan tapi tetap saja handphone tidak mau menyala. Jadi alias LCD-nya mungkin tidak tampil teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk membongkar di bagian infonya. Kita panasi dulu menggunakan blower atau alat separator, yaitu untuk mempermudah di bagian pembongkaran backdoornya. Kita gunakan mika tipis dan lentur dan harus ekstra hati-hati untuk membukanya, karena di bagian tengah ada kabel fingerprint atau sidik jari ya teman-teman. Selanjutnya kita buka untuk di bagian soket konektor fingerprintnya. Oke, kita simpan dulu untuk backdoornya dan langsung saja kita bongkar untuk mesinnya. Untuk di bagian tutup mesin kita angkat dan kita lepas dulu untuk di bagian soket konektor baterai. Untuk di bagian ini saya coba untuk melepas baterainya dulu untuk mengoreksi, yaitu di bagian fleksibel LCD-nya teman-teman. Karena LCD-nya ini tidak tampil, kalau saat saya coba untuk menyalakan itu ada tanda getar, jadi mungkin otomatis kondisi handphone ini masih menyala namun LCD-nya tidak tampil. Sedangkan untuk fleksibel yang saya cek itu kelihatannya masih aman teman-teman, tidak ada yang robek, dan saya coba untuk tes terlebih dahulu untuk di bagian mesin tidak ada yang short. Jadi besar kemungkinan mungkin permasalahan di bagian LCD-nya. Oke, saya coba penasaran untuk koneksikan menggunakan charger kembali dan saya coba untuk ambil senter. Apakah keluar gambar atau tidak untuk LCD-nya ini teman-teman. Saya coba untuk tekan tombol power, itu terasa getar, jadi ada tanda-tanda kehidupan baterainya. Maksud saya ada tanda-tanda kehidupan mesinnya teman-teman. Namun untuk LCD-nya ini tidak tampil. Saya lepas untuk di bagian tempered glass dan saya kasih senter, tetap saja tidak ada gambar yang tampil teman-teman. Untuk di bagian ini saya siapkan untuk LCD bekas yang sudah saya jumper, karena saya dapat ini LCD yang minusan atau bekas LCD yang rusak. Saya perbaiki di bagian fleksibel yang robek. Kita coba untuk nyalakan menggunakan LCD bekas teman-teman. Oke, saya koneksikan menggunakan charger. Alhamdulillah tampil gambar. Untuk LCD yang saya pakai ini LCD bekas yang sudah rusak, yang sudah saya coba untuk perbaiki namun tidak bisa teman-teman, karena untuk di bagian fleksibelnya terdapat korosi dan ada bengkok di bagian belakang LCD-nya. Jadi LCD tampil, cuman itu gambarnya buram seperti ini ya teman-teman, ada gambar yang bergaris, namun untuk gambarnya masih jelas kelihatan. Oke, untuk di bagian LCD bekas saya tes itu kondisi handphonenya positif, masih bisa menyala. Sekarang kita coba untuk mengerjakannya, yaitu kita lindungi dulu di bagian kamera belakang agar kamera belakang tidak kotor atau tidak rusak teman-teman. Kita proses membongkar atau kita buka LCD dari framenya. Untuk mempermudah di bagian pembongkaran LCD, kalian bisa menggunakan alat pemanas sejenisnya ya. Kita lepas untuk LCD dari framenya dan lalu kita coba untuk koreksi di bagian LCD-nya. Ternyata setelah saya bongkar LCD-nya terlihat jelas ada bekas air dan korosi. Ini besar kemungkinan handphone habis kemasukan air ya teman-teman. Perhatikan di bagian fleksibelnya terdapat korosi dan sangat banyak jamur.
Oke, sudah kelihatan untuk di bagian kerusakannya. Ini besar kemungkinan kondisi LCD-nya sudah tidak bisa diperbaiki karena sudah banyak yang hangus dan gosong ya teman-teman, banyak korosi dan banyak jamur. Jadi untuk di bagian LCD ini sayang sekali untuk perbaikannya tidak saya bisa melanjutkan, dan sengaja saya coba untuk siapkan LCD yang baru. Ini LCD kualitas KW standar ya teman-teman, dengan segel Y8. Kita coba untuk tes dan kita coba untuk cek terlebih dahulu kondisi LCD-nya ini. Jadi sebelum kita proses penggantian, alangkah baiknya kita koreksi dulu untuk di bagian fisik LCD maupun bentuk dari kondisi fleksibelnya. Oke, kita coba untuk bandingkan sama LCD yang original dari bawaannya ini. Terlihat jelas di bagian komponen itu beda ya teman-teman, beda sama yang original. Dan di bagian sensor proximity untuk ori itu warna coklat atau hitam, sedangkan LCD KW yang saya gunakan itu proximity-nya sensornya warna biru. Untuk di bagian diameter LCD-nya ini terlihat jelas untuk diameternya cukup lumayan bagus ya teman-teman, hampir menyerupai seperti yang originalnya, alias diameternya itu lumayan lebar dan tidak ada perbedaan. Untuk di bagian diameter LCD-nya cukup lebar kalau menurut penilaian saya. Kita coba untuk cek kembali untuk tes, yaitu kualitas LCD-nya ini seperti apa. Oke, kita tes dan kita nyalakan handphonenya, dan juga kita tes sekalian untuk mesin ini teman-teman, bisa menyala sampai menu atau tidak, dan bisa berfungsi atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk loadingnya sudah selesai, dan kita coba untuk cek di bagian LCD maupun di bagian fungsi dari handphone ini, karena handphonenya kelihatan jelas bekas kemasukan air di bagian LCD-nya. Untuk di bagian kontras saya coba untuk setting paling tinggi. Kita coba untuk matikan perlindungan mata. Oke, jadi ada perbandingan ya teman-teman, ada perbandingan atau perbedaan di bagian perlindungan mata saat kita aktifkan dan juga kita nonaktifkan. Sekarang kita koreksi di bagian layar. Apabila kondisi layar putih polos seperti ini, masih bersih dan jernih menurut saya, yang namanya juga KW ya seperti ini hasilnya ya teman-teman, tapi cukup lumayan kalau menurut saya. Untuk di bagian touchscreen kita coba untuk tes ke seluruh layar LCD-nya. Untuk di bagian area seluruh layar ini bisa disentuh sangat normal dan tidak tersendat-sendat, sangat nyaman sekali untuk touchscreen-nya. Oke, sudah sukses untuk kita tes LCD dan juga touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk kondisi mesinnya masih hidup dengan normal. Sekarang kita coba untuk matikan infonya kembali. Jadi kalau menurut saya untuk kualitas LCD ya teman-teman, kalau kualitas LCD itu menurut saya sama saja, maupun merek apapun itu menurut saya itu sama saja. Yang terpenting kita menghindari resiko, kuncinya di situ. Kalau kita kepengen menghindari resiko dan tidak terjadi kecelakaan kerja, usahakan seperti ini. Di bagian frame kita perhatikan, jika ada kondisi frame yang bengkok seperti ini, alangkah baiknya kita luruskan dulu teman-teman. Kita presisikan dan kita luruskan. Jadi setiap detail kerusakan kita harus cek terlebih dahulu kondisi infonya, agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang bikin tombok LCD atau gagal pemasangan LCD-nya. Jadi usahakan dicek seperti ini, dan apabila ada kerusakan di bagian frame, ada yang bengkok atau patah, usahakan diperbaiki dulu ataupun bisa diganti. Untuk di bagian ini adalah penutup penyaring speaker atas. Ini jangan sampai lupa pemasangannya ya teman-teman. Kalau masih nempel ke bagian LCD yang lama, kita harus mengambilnya dengan hati-hati agar tidak rusak. Selanjutnya kita pasang ke posisi semula di bagian frame. Kita bersihkan dulu untuk menghindari kotoran dan untuk menghindari agar suaranya tetap bersih dan sangat jernih. Untuk di bagian ini, apabila sudah yakin LCD ini bagus setelah kita tes tadi,
kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa segel yang nempel ke bagian belakang LCD seperti plastik warna biru ini. Perhatikan di bagian ini adalah fleksibel yang paling bawah. Saya akan kasih tips bagaimana cara proses penggantian LCD untuk melindungi fleksibel agar tidak mudah terjepit oleh frame paling bawah. Jadi kita perhatikan dulu di bagian fleksibelnya, di antara fleksibel dan juga jarak antara kaca touchscreen. Jika jaraknya tipis seperti ini, hampir tidak ada jarak, jadi kita tempelkan secara paksa, nanti bisa terjepit oleh frame di bagian bawah ya teman-teman. Jadi seperti ini saya akan coba untuk kasih tips. Oke, perhatikan di bagian ini kita siapkan untuk solasi. Oke, ini adalah solasi yang saya gunakan. Untuk solasinya bebas teman-teman, yang penting cari yang lebih tipis, jangan yang tebal. Warna coklat boleh, warna bening seperti ini juga boleh. Kita sesuaikan dengan jarak atau panjang dari fleksibelnya. Dan di bagian tahap ini itu kuncinya harus ekstra hati-hati saat kita presisikan seperti ini menggunakan pinset. Kalau salah sedikit bisa merobek di bagian fleksibelnya. Jadi kita lapisi di bagian depan maupun di bagian belakang. Kita masukkan di bagian paling bawah fleksibel menggunakan solasi dan kita lindungi dan kita presisikan. Jadi ada apa ya namanya teman-teman? Ada intinya untuk melindungi fleksibel agar tidak mudah robek dan juga untuk melindungi fleksibel LCD tidak terjepit oleh frame. Kita presisikan seperti ini dengan ekstra hati-hati. Kita tarik fleksibelnya agar bisa mendapatkan celah atau jarak antara fleksibel dan juga kaca touchscreen seperti ini. Jadi sudah ada jarak ya teman-teman. Beda sama awal tadi sebelum kita presisikan. Jadi ada jarak antara fleksibel dan juga kaca touchscreen. Jadi tujuannya agar tidak mudah terjepit saat kita presisikan LCD ke bagian frame. Sedangkan untuk proses pengeliman saya menggunakan warna bening di bagian sensor proximity-nya. Dan sekeliling lainnya saya menggunakan lem warna hitam. Sekarang kita akan proses yaitu untuk proses pemasangan LCD ke frame teman-teman. Kita kasih lem secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak dan juga tidak usah terlalu tebal. Dan di bagian frame, di bagian samping saya menggunakan solasi double tip yang kecil dan juga tipis ya teman-teman, bukan keseluruhan di bagian frame. Setelah kita pasang LCD ke frame sambil kita menunggu lemnya kering dan juga sudah kita presisikan, di bagian ini saya melindungi di bagian frame dan juga melindungi di bagian fleksibel LCD yang terdapat di bagian lubang frame. Itu tujuannya agar tidak mudah robek dan juga agar tidak mudah cacat saat kita memasang baterai yang bisa bikin fleksibel itu terkena lubang frame yang bisa menyebabkan fleksibel LCD itu robek ataupun bekas ada lekukan di bagian lubang baterai ya teman-teman. Maksud saya lubang fleksibel yang ada di bagian frame. Setelah kita rakit kembali, kita pasang di bagian fleksibel sidik jari dan kita coba untuk pasang semua di bagian skrup. Sengaja saya kasih segel untuk kasih garansi, dan di bagian ini ada proses pengeliman atau proses pemasangan backdoor atau tutup belakangnya. Jadi untuk penggunaan lem, kalau saran saya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman, yang penting bisa terpasang rapi dan presisi. Untuk di bagian perekat saya menggunakan gelang karet seperti biasanya. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil menyalakan infonya untuk memastikan LCD ini masih bisa tampil dan menyala dengan normal. Oke, setelah beberapa menit kemudian untuk lemnya sudah kering, kita koreksi kembali untuk proses pemasangannya seperti apa. Hasilnya seperti ini untuk proses penggantian LCD Vivo V15 ini ya teman-teman. Untuk di bagian ini kita lepas plastik dan juga sisa segel. Kita tes untuk kualitas LCD beserta kita cek untuk kualitas proses pemasangannya dari awal sampai selesai.
Oke, untuk fungsi touchscreen kita coba untuk tes ulang apakah ada yang error atau tidak, beserta kita cek di bagian LCD dan juga kameranya. Ini adalah hasil kamera belakang. Saya coba untuk zoom paling dekat. Oke, kita coba untuk ambil salah satu foto untuk di bagian zoom yang paling dekat. Kita coba untuk hasil kamera dari kamera belakang dan juga kamera depan. Kalau menurut saya ini hasilnya cukup lumayan bagus ya teman-teman. Untuk LCD yang saya gunakan ini atau yang saya review ini yaitu segel Y8, bukan merek Crown ataupun Diamond. Jadi hasilnya cukup lumayan bagus dan kameranya juga bisa berfungsi dengan bersih dan sangat jernih. Ya begitu ya teman-teman untuk penilaian saya untuk di setiap LCD maupun itu mereknya. Kalau menurut saya pribadi itu sama saja. Yang terpenting itu kuncinya proses pemasangannya. Jadi untuk menghindari risiko dan agar tidak mudah tombok dan tidak gagal, proses penggantian seperti LCD atau proses pemasangan LCD harus tetap ekstra hati-hati dan teliti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.